Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang dialami oleh seorang janda muda cantik dan berbadan seksi. Janda cantik ini terpaksa ke Bali, meninggalkan anaknya karena ingin bekerja merubah kehidupannya. Namun ketika setibanya di Bali ia pun bertemu temanya dan mulai bekerja sebagai pekerja seks komersil. Naas lagi-lagi karena faktor ekonomi yang sulit, dan jalan kehidupan tidak baik yang dipilih. Wanita ini ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di sebuah kamar salah satu penginapan di Bali. Janda muda ini baru beberapa hari menginjakan kakinya di Bali, dengan niat awal untuk merubah hidupnya, namun berakhir tragis. Ia meninggal dalam keadaan tanpa busana, telengkup dengan sedikit menungging di lantai, dan berlumuran cairan merah. Kejadian yang sungguh tragis yang dialaminya. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat, dan bisa terus memberikan informasi, dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan, semoga cerita ini, bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati, dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari kota Denpasar, Provinsi Bali. Terdapat seorang janda muda asal Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ia bernama Dwi Farica Lestari, di dalam kisah ini kita panggil saja Ica. Wanita ini baru menginjak usia 23 tahun, yang lahir pada tanggal 24 April 1997 di Kabupaten Subang. Ica tinggal bersama orang tuanya di Dusun Karanganar, Desa Kebon Danas, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ica merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, dan juga ia dikenal sebagai gadis yang suka bergaul. Ica juga termasuk seorang gadis yang baik dan juga ramah kepada sesama, dan terlihat tak pernah punya masalah dengan orang lain. Dengan paras cantik, putih dan bertubuh seksi. Wajar saja jika ia disenangi banyak orang di lingkungan tempat tinggalnya. Kehidupan percintaannya dimulai ketika dia masih bersekolah di bangku SMA, Ica bertemu dan berkenalan dengan seorang pria idamannya, hingga akhirnya berpacaran. Ica berpacaran dalam waktu yang cukup lama, hubungan keduanya pun terlihat bahagia. Sampai akhirnya, saat Ica sudah lulus sekolah, mereka akhirnya memutuskan untuk hidup bersama, dalam suatu ikatan pernikahan. Kehidupan berumah tangga yang mereka jalani setelah pernikahan terlihat cukup harmonis. Hingga mereka dikaruniai 1 orang anak. Meskipun begitu, hubungan rumah tangganya tak selalu berjalan mulus, dan mulai terjadi keretakan pada hubungan mereka. Hingga akhirnya setelah beberapa waktu, karena merasa sudah tidak ada kecocokan di antara keduanya.
Mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai, Ica harus merawat anaknya yang masih balita sendirian. Selama itu dia merasa kebutuhan dia dan anaknya semakin banyak, sementara ia tidak memiliki pekerjaan. Ica pun kemudian mulai terlintas untuk bekerja, dengan cara bertanya kepada teman-temannya untuk mencarikannya pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setelah bertanya kepada beberapa temannya, dia akhirnya mendapat informasi pekerjaan dari salah satu temannya, yang pada saat itu temanya sedang berada di Bali. Meskipun berat untuk meninggalkan anaknya yang masih balita, dia akhirnya berangkat ke Bali, meninggalkan anaknya yang masih balita yang dititipkan kepada orang tuanya. Ia pun berangkat pergi menuju Bali menggunakan travel. Tepatnya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, dia akhirnya tiba di Bali, dan bertemu dengan salah satu temannya. Temanya ini bernama Dianti. Dianti ini seorang perempuan yang cantik, dan bertubuh seksi. Dianti berusia 22 tahun. Ica kemudian tinggal di sebuah penginapan yang sama dengan temannya itu, yang berada di Jalan Tukat Batanghari Panjar, Kota Denpasar Selatan Provinsi Bali. Namun yang tidak diketahui keluarga Ica serta orang lain adalah, ternyata Ica bekerja sebagai penyedia jasa layanan bebas, di sebuah aplikasi hijau. Di aplikasi itu dia memasang foto profil yang menggoda, agar para pria hidung belang mau menggunakan jasanya. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2021, sekitar jam 1 dini hari, Ica mengunjungi Dianti di kamarnya untuk makan malam bersama. Saat itu Ica juga bercerita kepada temannya, bahwa hari itu dia sudah melayani 5 orang pria. Sekitar jam 1:20 dini hari, Ica pamit untuk pergi ke kamarnya, karena akan ada pelanggan lagi. Setelah Ica keluar, Dianti kemudian bersiap untuk tidur. Namun, beberapa saat sekitar jam 3:30 dini hari, Dianti mendengar suara teriakan dan suara gaduh kaki dari kamar Ica yang berada di sebelah kamarnya. Karena khawatir ada sesuatu yang tidak beres, Dianti pun kemudian menghubungi Ica melalui pesan singkat, tapi tidak dibalas. Tak hanya itu, Dianti pun beberapa kali mencoba menelepon, namun tidak juga diangkat. Karena tak berani memastikan sendiri, Dianti lantas menghubungi petugas penjaga penginapan yang bernama Apris Misak, untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di kamar Ica. Dianti bersama penjaga tiba di depan pintu kamar Ica. Mereka kemudian mengetuk pintu kamar Ica namun tidak ada jawaban. Karena tak ada sahutan dan kamar tiba-tiba senyap, penjaga kemudian berinisiatif mengintip lewat belakang, dan masuk melalui kamar nomor 3. Dan betapa terkejutnya saat melihat dalam kamar, dia melihat Ica dalam posisi telungkup dan menungging di lantai sebelah kasurnya dengan tanpa busana, dan penuh dengan cairan merah. Dia kemudian kembali lagi dan memberitahu keadaan Ica kepada Dianti. Mendengar hal itu Dianti merasa panik dan takut, lalu dia memberitahukan penemuan itu kepada seluruh penghuni penginapan. Penghuni lainnya kemudian keluar dari kamar dan mereka juga memastikan keadaan Ica. Melihat hal itu mereka kemudian menelpon pemilik penginapan dan memberitahu bahwa di kamar nomor 1 telah terjadi pembunuhan. Pemilik penginapan menyuruh mereka untuk diam dulu dan jangan ribut, agar tetangga lain tidak terganggu. Pemilik penginapan kemudian melaporkan hal itu ke polisi. Tidak berselang lama, polisi yang mendapat laporan itu langsung datang ke lokasi. Sementara itu, jasad Ica dievakuasi ke RSUD Sanglah Denpasar, untuk diotopsi dan dilakukan visum oleh petugas medis. Polisi menduga janda cantik itu merupakan korban perampokan disertai pembunuhan. Karena terdapat sejumlah luka di tubuhnya, serta beberapa barang milik Ica hilang, di antaranya HP dan dompet. Setelah kejadian itu, polisi melakukan olah TKP selama kurang lebih 3 jam. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk memeriksa sejumlah rekaman CCTV yang ada di penginapan itu. Dari rekaman tersebut terlihat seorang pria mengenakan jaket ojol, berjalan menaiki tangga. Pria tersebut memakai helm warna hijau bercelana pendek warna biru, sembari membawa HP.
Selain rekaman CCTV, polisi juga menemukan sebuah helm ojol serta benda tajam di kamar Ica. Dari sejumlah temuan itu, polisi menyimpulkan bahwa pria itu adalah pelakunya. Dilihat dari helm yang ditemukan di TKP, serta dari hasil rekaman CCTV. Berdasarkan informasi itu polisi kemudian melakukan penyelidikan, hingga akhirnya sekitar kurang lebih selama 1 bulan, polisi akhirnya menemukan titik terang dan berhasil mengungkap identitas pelaku, yaitu Wahyu Dwi Setiawan atau yang sering dikenal dengan sebutan Wahyu. Wahyu ini berusia 24 tahun, ia bekerja sebagai buruh bangunan. Polisi sempat mengetahui keberadaan Wahyu di tempat tinggalnya, yaitu di Denpasar Selatan. Namun, belum sempat polisi melakukan penggerbekan Wahyu sudah kabur ke Pulau Jawa. Lalu setelah beberapa waktu berlalu tepatnya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari, sekitar jam 8 malam, polisi akhirnya berhasil menangkap Wahyu di rumah mertuanya. Di Kelurahan Kraton Kencong, Jember, Jawa Timur. Saat diinterogasi oleh polisi dia mengaku sedang dalam kesulitan ekonomi, karena harus menghidupi istri dan anaknya di Jember. Naik, Wahyu Dwi Setiawan. Bos di mana? Jember. Gimana ceritanya bisa kamu ceritakan dari awal? Mulai dari masuk kamarnya, Dari micet dulu. dari pesan Wichat. Ya, Bisa ketemu korban seperti apa? pesan di Wichat tuh. Pesan apa kamu? Pesan sekitar tuh, kan pilih-pilih dulu. Terus? Cocok chatan. Udah itu dia bilangnya malam bisa. Terus? Udah malam, nunggu sana kurang lebih setengah jaman, Ya. baru masuk. Kamu sempat nunggu di mana? Di depan toko. Depan toko, depan kami tuh. Ya, Nah, terus habis itu masuk, sempat ini chatting lagi. ya chatting nunggu bentar. Ah, disuruh nunggu terus. Kamu tunggu di mana? Di depan toko itu pak. Depan toko. Oh ya, kamu disamperin sama ada orang itu ya? Iya. Terus? Terus? Habis itu kan, Kenapa kamu parkir di sana? udah apa dia? Di kan banjir tuh pak, pas Di hujan. depannya? Oh, Banjir, karena banjir, kosong itu? ya banjir senuto tuh. Jalan. Jalan sana. Ya, silakan lanjut. Di chat sama dia suruh naik kan. Kamu ada papasan sama orang? Ada sana? Sempat ketemu orang. Ada yang di bawah tuh. Oh yang di bawah ya. Terus Ya cuma dia nggak keluar kamar, cuma kamarnya kan kebuka. Terus kamu naik itu kenapa kamu pakai lengkap helm sama gitu? Emang lengkap ya pak? Ah. Biar nggak ketahuan orang gitu aja. Kenapa? Untuk apa ada ketahuan? Ini kan ada anak istri saya juga. Semua bermula pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, Wahyu membuka aplikasi hijau di ponselnya, kemudian berkenalan dengan perempuan yang bernama Ica. Setelah cukup lama mereka mengobrol dari pesan singkat, lalu melalui layanan percakapan di aplikasi hijau mereka akhirnya sepakat untuk bertemu. Setelah beberapa kali negosiasi, namun mereka tak jadi bertemu, karena saat itu juga Ica masih harus melayani pelanggan lain terlebih dahulu, dan menyuruh Wahyu datang pada malam hari. Hingga akhirnya sekitar jam setengah 3 dini hari, Wahyu berangkat untuk menemui Ica. Dia pergi menggunakan motor dan memakai jaket serta helm ojol agar tidak dikenali. Namun, saat itu dia tidak langsung menuju ke penginapan, dikarenakan menunggu pesan dari Ica terlebih dahulu. Wahyu hanya bisa menunggu di depan sebuah toko, karena jalan masuk ke penginapan saat itu sedang banjir setinggi lutut. Sekitar 30 menit menunggu, akhirnya Ica mengirim pesan kepada Wahyu untuk menemuinya di lantai 2 kamar nomor 1. Wahyu kemudian menemui Ica di penginapan dengan berjalan kaki. Saat tiba di kamar Ica, akhirnya Ica memberikan pelayanan esek-esek kepada Wahyu. Ica pun langsung memberikan pelayanan yang spesial kepada Wahyu, dan mereka pun saling memberikan pelayanan terbaik untuk saling memenuhi kepuasan seksual mereka. Di saat itu Ica tidak merasakan hal aneh apapun. Karena mereka berdua sudah termakan dengan nikmatnya permainan yang mereka lakukan. Wahyu pun tidak menyangka dengan apa yang ada di hadapannya. Ia mendapatkan Ica yang berparas cantik, bertubuh seksi, serta pelayanannya yang sungguh nikmat. Setelah beberapa menit berlalu Wahyu pun tidak ingin berhenti, ia menyuruh Ica terus melakukan esek-esek sampai hasrat Wahyu terpuaskan. Setelah beberapa kali melakukan esek-esek hingga Ica pun mulai kelelahan, hingga Wahyu pun merasa puas dengan apa yang sudah Ica berikan. Mereka pun menyudahi permainan di atas ranjangnya.
Di saat Ica sudah melakukan tugasnya yang telah memuaskan Wahyu, namun Wahyu tidak memberikan uang setelah dilayani, justru malah melakukan kekerasan fisik kepada Ica, serta mengambil HP dan dompet milik Ica. Mengetahui barangnya diambil, Ica yang saat itu sudah lemas, Ica langsung berdiri di samping tempat tidur yang masih tanpa busana. Ica langsung berteriak minta tolong. Teriakan Ica malah membuat Wahyu naik pitam dan langsung membekap mulut Ica dari belakang dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong Ica ke kasur hingga menindih tubuh Ica. Wahyu pun sempat mengancam Ica. Namun di saat itu Ica tak kunjung dia mengikuti apa yang Wahyu ucapkan. Hingga akhirnya Wahyu mengambil benda tajam yang telah disiapkan sebelumnya, dan melukai Ica. Dalam posisi sama-sama terbaring di kasur, Wahyu lalu mendorong tubuh Ica hingga jatuh ke lantai samping tempat tidur dengan posisi telungkup menungging dan tanpa busana. Usai memastikan bahwa Ica sudah tak bernyawa, Wahyu langsung mengambil HP dan dompet yang ada di meja rias. Wahyu kemudian memakai baju kaos oblong warna hitam dan celana jeans pendeknya. Bahkan teganya lagi, sebelum kabur Wahyu juga masih sempat mengecek laci meja rias milik Ica namun tidak menemukan apa-apa. Wahyu kemudian bergegas keluar kamar melalui pintu balkon belakang, sambil membuang benda tajam ke pot tanaman. Wahyu berjalan menyusuri balkon kamar belakang penginapan, dan turun ke lantai 1 melalui tembok rumah samping menuju toko tempat ia memarkirkan sepeda motornya. Setelah tiba di sana, Wahyu langsung meninggalkan lokasi dan kabur dari TKP menuju tempat tinggalnya. Wahyu sempat berhenti di kawasan Taman Pancing dan mengeluarkan dompet yang dicuri dari Ica, lalu mengambil uang 700.000 yang ada di dalam dompet. Setelahnya dia membuang dompet itu ke sungai. Lalu bergegas pulang ke tempat tinggalnya di Jalan Pulau KW, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Setelah kejadian itu dia sempat 2 hari bekerja. Namun, karena tidak tenang dia kemudian bergegas kabur ke rumah mertuanya di Jember. Akhirnya Wahyu ditangkap pada hari Jumat 12 Februari 2021. Motif Wahyu melakukan hal itu karena faktor ekonomi, saat di Bali dia bekerja sebagai buruh bangunan. Selama penyelidikan Wahyu diketahui merupakan seorang residivis perkara pencurian HP di sebuah gerai di wilayah Jember, Jawa Timur. Dia telah menjalani hukuman 9 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar. Hakim menilai perbuatan Wahyu bersalah karena melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, untuk tujuan sesuatu atau menguntungkan diri sendiri dengan terencana. Perbuatan Wahyu terbukti secara sah bersalah sebagaimana tertuang dalam pasal 338 KUHP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia divonis penjara selama 12 tahun. Dari kasus ini kita belajar jangan mempercayai seseorang dengan mudah dan harus tetap waspada dalam keadaan dan kondisi apapun. Sebaiknya kita memilih pekerjaan yang baik, agar rezeki yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi keluarga kita. Jangan pernah memilih hal-hal yang instan karena hal instan itu tidak baik. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, terutama kepada para wanita yang diberikan kelebihan dengan berparas cantik nan seksi. Lebih berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa berdiskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang, untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap potensi kejahatan di luar sana, bahkan dari orang terdekat. Tetaplah mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Semoga atas kisah yang sudah kisah viral sampaikan ini, menjadi pelajaran untuk kita semua. Bagi semua sahabat kisah viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik. Jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat.
Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya. Yeah.